Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang diferensiasi sosial, ya. Jadi ada yang disebut sebagai diferensiasi sosial atau ketidaksamaan sosial di dalam masyarakat, ya. Jadi diferensiasi itu bahasa kitanya itu keanekaragaman, ya, ya, perbedaan. Nah, ada yang disebut dengan keanekaragaman individu yang berinteraksi dalam masyarakat. Nah, tentunya hal ini dapat berpengaruh, ya, terhadap eh, pengelompokan individu di dalam masyarakat tersebut. Nah, ya. Nah, misalkan gini, secara sederhana ya, kita dapat menyimpulkan bahwa ketidaksamaan. Jadi di dalam masyarakat itu tidak semuanya sama, identik, ya, banyak perbedaannya. Makanya di Indonesia itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari apa itu ketidaksamaan. Nah, di Indonesia sendiri banyak ketidaksamaan. Yang pertama dari ras dan etnis. Ya, Anda perhatikan dari Aceh sampai Lampung itu ada banyak ras. Kemudian di Pulau Jawa sendiri ada Jawa, ada Sunda, ada Cirebonan gitu kan. Kemudian di Irian, di Sulawesi. Nah, itu etnisnya macam-macam, ratusan. Itu yang pertama. Yang menyebabkan ketidaksamaan atau diferensiasi tadi. Yang kedua, agama. Ya, ada yang beragama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, ya, agama. Yang ketiga, gender. Ya, ada laki-laki, perempuan. Otomatis, contoh aja kalau ke toilet pasti akan terpisah menjadi dua itu, laki-laki, perempuan. Itu kan ketidaksamaan gender. Yang keempat, peran atau status. Ya, kalau ini status ini macam-macam ya. Ada golongan bawah, menengah, ke atas. Golongan bawah penghasilannya berapa, menengah berapa, ke atas. Nah, ini keempat, status. Kemudian juga ada kelas sosial. Ada kelompok, ya, kelompok akuntan, kelompok dokter, misalkan. Kemudian berdasarkan pendidikan. Ada yang mengenyam hanya SMA, sudah S1, S2, S3. Nah, itu akan mengelompokkan orang menjadi berbeda atau tidak sama. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi. Jadi, diferensiasi sosial itu adalah masyarakat yang dibentuk oleh sekumpulan individu yang masing-masing mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman individu-individu yang saling berinteraksi inilah yang disebut sebagai perbedaan sosial. Nah, jadi secara umum nih, simpulannya diferensiasi sosial itu apa? Diferensiasi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Jadi saya ulangi ya, diferensiasi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Nah, eh, kita mulai dari yang pertama. Diferensiasi sosial itu terjadi karena apa? Terjadi akibat pola interaksi antar individu yang memiliki ciri-ciri fisik dan non-fisik yang berbeda-beda. Coba aja orang Indonesia, ciri fisiknya lain-lain ya. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit terang, kemudian ada berbeda-beda itu. Nah, itu dari ciri fisik. Dari ciri non-fisik, bahasanya misalkan, ya, bahasanya juga banyak berbeda-beda. Di Jawa Barat saja kan orang Banten berbeda dengan bahasa orang Cianjur,
gitu kan. Nah, itu berbeda-beda. Kemudian ciri sosial budaya. Jadi yang pertama itu ciri fisik dan ciri sosial budaya, ciri fisik dan non fisik. Kemudian ciri sosial budaya. Ya, sosial budaya itu berkenaan dengan apa? Kecerdasan, motivasi, dedikasi, minat dan bakat. Ya. Nah, dalam lingkup yang lebih luas meliputi bentuk organisasi, ada organisasi di situ, kebiasaan dan sistem budaya. Nah, faktor ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial. Jadi gini, diferensiasi sosial ini merupakan karakteristik sosial yang membuat individu atau kelompok terpisah dan berbeda satu sama lain. Nah, ada beberapa faktor yang mendasari perbedaan ini. Yang pertama, usia. Ya, tentunya orang yang seusianya agak tidak berjauhan akan cenderung lebih nyaman berada di tempat itu dibandingkan dengan dia bergaul dengan orang yang jauh lebih tua atau jauh lebih muda. Gitu kan, yang pertama itu yang menyebabkan timbulnya kelompok usia. Yang kedua, gender tentunya, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, biasanya latar belakang etnis, ya, orang Sunda, orang Jawa, ya. Jadi tiga nih, usia, gender, etnis. Nah, eh, ini terkait dengan diferensiasi. Nah, kemudian bentuk-bentuk diferensiasi itu banyak ya, macamnya bentuk-bentuk diferensiasinya. Ada yang ras atau etnis ya, yang tadi saya sebutkan. Itu bentuk diferensiasi yang lain. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi, oh bukan faktor ya. Jadi faktornya itu tadi sudah saya jelaskan yang menyebabkan terjadinya diferensiasi, yaitu faktor usia, gender, dan latar belakang. Baik, ini terkait dengan diferensiasi ya atau perbedaan sosial. Baik, ini terkait dengan diferensiasi. Berikutnya ada pembahasan tentang stratifikasi. Jadi ada diferensiasi, ada stratifikasi, ada strata. Ya, terkait dengan strata, ini adalah sebuah pembahasan yang menarik. Ya, jadi strata atau kelas, ya kelas. Ya, mungkin Anda pernah mendengar contoh dari strata itu di dalam umat Hindu ya. Itu ada kasta. Ya, mungkin Anda pernah mendengar kata kasta. Ya, kasta yang paling rendah itu adalah kasta paria, kemudian di atasnya itu kasta sudra, kemudian kasta waisya, kasta satria, kemudian kasta brahmana. Brahmana ini yang paling tinggi, berarti orang yang ini agama, ya, ulama lah begitu. Kemudian di bawahnya ksatria itu turunan raja-raja, ya. Dan yang paling bawah itu rakyat jelata. Jadi ada ini namanya stratifikasi. Ya, pembagian kelompok berdasarkan kelas atau kasta tadi. Nah, terkait dengan stratifikasi, ada pembahasan tersendiri. Jadi, memang diferensiasi dan stratifikasi itu memang dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memiliki prinsip yang sama. Ya, diferensiasi kan perbedaan. Kalau stratifikasi ada kelas gitu. Ada kelas. Pokoknya ada kelas lah. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat atau faktor-faktor apa yang membuat terjadinya adanya kelas dalam masyarakat atau stratifikasi? Yang pertama, yang pertama nih, mungkin Anda juga suka mengamati. Kenapa ada kelas-kelas masyarakat? Ada kelas orang susah, mohon maaf ya, kelas orang susah, biasa-biasa aja, orang kaya. Nah itu tuh kelas tuh kayak 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 gitu. Ya, ada orang kaya memandang rendah orang susah gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan nih. Kekayaan itu adalah kriteria ekonomi. Orang yang berpenghasilan tinggi akan menempati lapisan sosial yang tinggi. Orang yang berpenghasilan rendah akan menempati
orang berpenghasilan yang rendah. Ya. Contoh, seorang pengusaha yang sukses akan berada pada lapisan kelas atas. Makanya kita sering menyebut kelas atas. Kelas atas itu apa? Ya mungkin indikatornya penilaiannya adalah kekayaan, ya, atau kelas sosial yang disebut sebagai the have, ya, the have, orang punya. Ah, kamu mah orang punya, saya orang nggak punya. Kita kan suka ngomong gitu. Nah, itu namanya stratifikasi, ya. Tetapi kebalikan the have adalah the have not, orang yang tidak punya. Nah, sekarang kan ada fenomena flexing tuh ya. Orang pamer, pamer kekayaan, ya. Nah, orang yang pamer seperti itu ada dua sih sekarang kemungkinannya, bisa jadi orang the have, orang yang memang punya, atau ada juga orang yang pura-pura punya gitu karena hanya ingin dianggap kaya. Jadi secara umum seperti itu. Di masyarakat ada dua tuh, orang kaya, orang miskin gitu kan, orang yang atau orang biasa-biasa saja. Nah, ini kekayaan yang pertama. Yang kedua, kekuasaan atau power. Orang-orang yang memperoleh kesempatan menjadi pemimpin, baik yang melalui suatu mekanisme pemilu atau secara turun-menurun, misalkan raja, anak raja, nah akan menempati kelas sosial yang lebih tinggi. Seperti misalkan Malaysia, ya, ada Raja Pahang, ada Raja Kelantan. Kenapa dia memiliki kelas yang tinggi? Karena turun-temurun. Raja kan begitu diturunkan. Di kita ada Sultan, ya, Sultan Jogja yang memimpin Yogyakarta itu otomatis sultan, dan otomatis dia gubernur di daerah tersebut gitu kan. Nah, itu kenapa dia memiliki kekuasaan, karena keturunan diturunkan. Raja Inggris, Prince William, anak dari Pangeran Charles. Nah, itu bisa berkuasa karena raja. Dia kelasnya di atas, dihormati, populer. Ya, kenapa? Karena kekuasaan. Tetapi ada juga kekuasaan karena dipilih. Ya, misalkan anak presiden, anak wakil presiden, anak menteri. Nah, itu juga ada kelasnya. Kadang-kadang kan orang kita suka, ah saya mah nggak pede ah bergaul sama anak-anak pejabat. Nah, jadi ada pejabat, itu masuk ke dalam stratifikasi itu, ya, kekuasaan power. Yang kedua, yang ketiga, jadi yang pertama kekayaan tuh, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kehormatan atau kebangsawanan, ya. Golongan bangsawan, kalau kita disebutnya darah biru, ya kan? Masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern menduduki kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, mereka sangat dihormati, bahkan sering dijadikan sumber dari berbagai kebutuhan sosial manusia. Biasanya turunan bangsawan. Nah, itu. Jadi yang pertama kekayaan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kebangsawanan, yang tadi turunan raja tuh ya, turunan raja. Yang keempat, pendidikan. Nah, pendidikan ini juga mampu meningkatkan stratifikasi seseorang, ya. Nah, makanya Anda sekolah, ya, Anda sekolah. Nih, ini menurut teori ada empat nih. Yang keempat pendidikan tuh. Kita mampu meningkatkan stratifikasi kita. Status ya, status. Dulu saya punya kisah nih, ada murid saya, mahasiswa saya. Kemudian dia sama pekerja migran juga. Kemudian dia ikut sekolah. Nah, pada saat dia ikut kuliah, statusnya itu berubah. Bukan jadi pekerja migran. Ya, tetap sih pekerja migran, tapi statusnya adalah pelajar. Gitu kan. Jadi statusnya itu adalah pelajar. Nah, makanya eh, pelajar di sini otomatis, bentar, kelasnya berubah. Jadi dia tulis di Facebooknya, status saya sekarang pelajar gitu kan. Nah, nah itu stratifikasi ya, stratifikasi. Sama, Anda juga pelajar sekarang. Pelajar bintang. Status Anda adalah pelajar bintang Nusantara ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi ada empat tadi ya. Kalau Anda ingin merubah status kekayaan, oh, mungkin Anda setengah mati cari sampai Anda sukses menjadi pengusaha. Yang kedua kekuasaan, siapa tahu di pulang ke Indonesia Anda masuk partai misalkan, ikut jadi anggota DPR, DPRD, jadi apa? Jadi pemilihan lurah atau camat atau bupati misalkan.
Itu kekuasaan ya untuk merubah status Anda. Kemudian kehormatan. Kalau kehormatan agak susah. Kenapa? Karena harus turun temurun. Ya harus turun. Apakah kita turunan raja kan susah juga. Gitu. Kemudian yang bisa Anda lakukan itu yang keempat, pendidikan. Gitu. Oke, jadi pendidikan adalah salah satu jalan untuk merubah strata Anda, ya, merubah kelas Anda. Nah, stratifikasi itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah stratifikasi sifat sosial terbuka. Yang kedua, stratifikasi sifat sosial tertutup. Ya. Kalau sifat sosial terbuka itu apa? Atau open stratification, yaitu seorang dapat saja masuk ke dalam kelas sosial tertentu, ya, yang diinginkan ataupun keluar setelah mencapai kelas sosial yang lebih tinggi. Ya, ya misalkan seseorang dapat pula dikeluarkan apabila tidak sanggup melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kelas sosial yang disandangnya. Kan ada tuh adik pangeran apa Charles yang ya udah menolak untuk di kerajaan, adik dari Pangeran William ya, yang menolak untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Nah ini berarti dia keluar. Gitu. Pokoknya ini stratifikasi sosial terbuka. Tetapi ada juga stratifikasi sosial tertutup, ya. Misalkan terdapat pembatasan terhadap kemungkinan pindahnya kedudukan orang. Ya, contohnya tertutup ya anak raja agak susah, nggak semua orang bisa jadi anak raja gitu kan ibaratnya kan. Anda ingin status Anda kehormatan sebagai anak raja ya nggak bisa, itu kan harus turun, itu tertutup gitu hanya untuk mereka saja, Anda nggak bisa masuk. Tapi kalau misalkan secara kekuasaan mungkin bisa, kan banyak juga ya orang yang biasa-biasa saja kemudian dia bekerja keras akhirnya terpilih menjadi anggota DPR dan dia punya kekuasaan bisa gitu. Berarti itu terbuka tuh ya. Nah, jadi itu sifat-sifat stratifikasi yang biasanya terbentuk karena dua, ada yang dikenal sebagai terbuka dan ada yang dikenal sebagai tertutup. Baik, itulah kira-kira pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Minggu depan sudah Lebaran, ya. Semoga Anda diberikan kesehatan dan dapat bersilaturahmi pada saat Lebaran nanti. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita libur dulu ya, libur dulu karena kita memberikan kesempatan kepada Anda untuk bersilaturahmi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.